Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara secara etimologis adalah melihat kesatuan Nusantara antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, ada juga beberapa definisi mengenai wawasan Nusantara. Yang pertama, menurut TAP MPR tahun 1993 dan 1998 mengenai GBHN, adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan wilayah, dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya ada tujuan dari wawasan Nusantara yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Perlunya wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap diri dan lingkungannya dengan tujuan menjaga kesatuan dan persatuan serta keutuhan bangsa Indonesia. Dengan adanya pemahaman akan wawasan Nusantara, bangsa Indonesia akan menjadi kuat dan semakin diakui oleh dunia, serta mampu menghadapi ancaman dari luar. Perlunya wawasan Nusantara yaitu untuk mewujudkan tujuan nasional dan sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupannya serta sebagai rambu-rambu dalam perjuangan mengisi kemerdekaannya. Pentingnya wawasan Nusantara bagi bangsa Indonesia yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijakan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus mengembangkan wawasan Nusantara sebagai wujud rasa cinta tanah air dan wujud rasa bela negara. Sumber historis wawasan Nusantara. Konsep wawasan Nusantara pertama kali dikemukakan oleh Perdana Menteri Irhadi Juanda Kartawijaya yang membuat pernyataan tersebut pada tanggal 13 Desember 1957. Yang selanjutnya disebut dengan Deklarasi Juanda. Masukan pernyataan tersebut ialah bahwa setiap segala perairan di sekitar dan di antara yang menghubungkan pulau-pulau termasuk negara Indonesia yang tidak memandang luas dan lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian daripada perairan pedalaman ataupun nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini bagi kapal-kapal yang asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan dengan mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia. Penentuan batas landas lautan teritorial yang lebarnya yakni 12 mil yang diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang tertular pada pulau-pulau negara Indonesia. Ketentuan-ketentuan di atas akan diatur dengan selekas-lekasnya dengan undang-undang. Isi utama dari pernyataan ini ialah bahwa garis lintang laut pantai Indonesia dihitung 12 mil garis yang menghubungkan Indonesia menjadi wilayah kesatuan. Sebelum di Deklarasi Juanda dikeluarkan, wilayah Indonesia didasarkan kepada Territoriale ZN Maritim Kriagen Ordonantie pada tahun 1939. Yakni suatu persetujuan pemerintah Hindia Belanda. Isi peraturan ini pada dasarnya untuk menentukan luas lebar laut 3 mil laut dengan menggambarkan dari garis dasar berdasarkan garis pasang surut atau pulau darat.
Menurut aturan era Hindia Belanda, pulau-pulau di kepulauan dipisahkan oleh laut di sekitarnya dan setiap pulau memiliki satu laut pada jarak 3 mil dari pantai. Laut setelah garis 3 mil adalah laut jernih yang artinya kapal-kapal asing bisa berlayar di laut yang memisahkan pulau-pulau. Konferensi Hukum Laut PBBI ketiga pada tahun 1982 yang akhirnya mengakui deklarasi Indonesia sebagai negara kepulauan, yang kemudian Undang-Undang Dasar Nomor 17 Tahun 1945 diadopsi untuk meratifikasi UNCLOS pada tahun 1982 untuk memperkuat aturan PBB. Pada tanggal 13 Desember dirancang sebagai Hari Nusantara selama jabatan Presiden Abdurrahman Wahid. Keputusan Presiden pada nomor RI diadopsi pada masa pemerintahan Ibu Megawati Kepres RI nomor 126 tahun 2001 tentang Hari Nusantara. Deklarasi Juanda ialah terobosan penting untuk menjelaskan batas-batas wilayah perairan Indonesia untuk menjamin keselamatan negara. Sumber sosiologis wawasan Nusantara. Lahirnya konsep wawasan kenusantara juga terinspirasi oleh keadaan sosiologis masyarakat Indonesia. Seperti kita ketahui, bangsa Indonesia sangat beragam dan terfragmentasi sebelum kemerdekaan. Bahkan di antara orang Indonesia mudah untuk melawan Belanda melalui kebijakan divide et impera. Dalam perang melawan Belanda, ada orang yang menjadi pengkhianat bagi negara. Berdasarkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia, pemahaman Nusantara yang semula berisi visi integritas atau integritas teritorial semakin diperluas sebagai visi persatuan nasional. Rakyat Indonesia tidak mau lagi dibagi ke banyak negara untuk mencapai persatuan bangsa, sebagai nasionalisme harus terus diperkuat. Semangat kebangsaan Indonesia sebenarnya diprakarsai oleh acara kebangkitan nasional pada tanggal 20 Mei 1908 yang dikonfirmasi ke Majelis Pemuda pada 28 Oktober 1928 dan berhasil dicapai dengan Deklarasi Kemerdekaan Nasional pada 17 Agustus 1945. Maka, jauh sebelum tahun 1957, Deklarasi Juanda, konsep semangat dan persatuan nasional telah berkembang di negara ini. Pada semangat kebangsaan ini telah berhasil membentuk bangsa yang mandiri. Situasi sosiologis masyarakat Indonesia juga kelanjutan kolonialisme yang memisahkan bangsa telah meningkatkan antusiasme yang memisahkan bangsa, meningkatkan antusiasme dan tekad orang-orang di kepulauan ini untuk bersatu menjadi satu kesatuan, satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai sumber politik wawasan Nusantara. Secara politis, ada juga kepentingan nasional tentang bagaimana seluruh kawasan dan PBB dapat terus dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan. Kepentingan nasional adalah turunan lanjutan dari cita-cita nasional, tujuan nasional, dan visi misi nasional. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana diatur pada alinea kedua pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagaimana tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Visi nasional Indonesia menurut ketetapan MPR tentang visi Indonesia masa depan adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, serta mandiri. Juga baik dan bersih dalam menyelenggarakan bangsa. Pengetahuan wawasan Nusantara yang diperoleh sejak Deklarasi Juanda 1957 menjadi citra politik negara. Kata-kata wawasan Nusantara dimasukkan dalam rancangan garis besar haluan negara atau GBHN.
Berdasarkan keputusan MPR tahun 1973 hingga 1998, menurut GBHN konsep wawasan Nusantara ini dimasukkan dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dihasilkan dari perubahan keempat pada tahun 2002.